Shalom, selamat pagi Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, apa kabarnya? Kiranya kasih setia Allah dan pertolongannya terus menerus kita rasakan hari lepas hari. Amin Bapak Ibu yang dikasih Tuhan. Mari di minggu pertama bulan September ini kita sekali lagi akan beribadah, menyatakan syukur lewat pujian, dikuatkan melalui kebenaran firman Tuhan. Amin Bapak Ibu yang dikasih Tuhan. Karena memang sekalipun hidup dalam kesulitan, tetapi kasih Allah terus menguatkan, menopang, memegang erat tangan kita, memampukan kita melewati bulan demi bulan, bahkan mengakhiri pandemi dengan ucapan syukur. Amin Bapak Ibu yang dikasih Tuhan. Mari pagi ini kita mau siapkan hati. Kita akan memulai ibadah dengan bersatu teduh, mengucap syukur untuk pertolongan Tuhan, mengucap syukur untuk kemurahan. Ataupun kalau ada masalah dengan orang lain, mari kita selesaikan terlebih dahulu. Ucapkan minta maaf. Sehingga ibadah ini adalah ibadah yang betul-betul berkenan di hadapan Tuhan. Karena kita mau mendengar, karena kita mau memuji, merasakan pertolongan Tuhan yang terus menolong, menyertai dalam kehidupan kita. Kita angkat pujian, Kau yang selalu mengasihiku, Kau yang selalu mengasihiku dengan kasih yang kekal, pengorbananmu membuatku merasa berharga di matamu. Kau yang selalu
Mari Bapak Ibu dikasih Tuhan, kita akan memulai ibadah ini dengan mengakui bahwa pertolongan kita adalah di dalam nama Tuhan yang menciptakan langit dan bumi, yang memelihara ciptaannya sampai selama-lamanya. Turun atas kita sekalian anugerah dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita, dari Tuhan kita Yesus Kristus, dan persekutuannya di dalam Roh Kudus. Amin. Mari Bapak Ibu dikasih Tuhan, di pagi hari ini kita akan mengakui dosa. Mari pakai waktu-waktu ini betul-betul untuk menyelidiki hati kita. Sudahkah kita layak untuk menyembah, layak untuk memanggilnya Bapa? Mari selidiki hati kita. Masihkah ada keraguan? Adakah kekhawatiran yang melebihi rasa percaya kita di dalam hadapan Tuhan? Adakah kita sedang berduka karena Tuhan rasanya terlalu jauh? Mari hari ini pakai waktu betul-betul untuk selidiki, memasuki pikiran rencana Tuhan, bahkan menjadi jijik dengan dosa seperti Tuhan, karena Ia rela mati demi menebus engkau dan saya. Tuhan, ampuni kami kalau andaikan kami mengaku dosa, tapi kerap kali kami masih terus jatuh di dalam dosa. Bahkan ketika pengakuan dosa hanya kami anggap sebagai hal yang sepele. Ampuni kami Tuhan. Bawa kami untuk memasuki pikiran Tuhan, rencana Tuhan, memahami Tuhan, sehingga kami sekali lagi dapat bersukacita, bergembira karena Engkau adalah Allah yang baik, Allah yang mengasihi, Allah yang tak memandang jijik kami. Topang kami, ampuni dosa kelemahan kami, kuduskan kami, sucikan kami ya Tuhan. Sehingga sekali lagi nama Tuhan dipermuliakan, pujian yang disampaikan lahir dari hati yang mengucap syukur. Bahkan firman Tuhan yang kami dengarkan menguatkan dan meneguhkan langkah kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Dalam nama Tuhan Yesus, Allah yang menebus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, berita anugerah terambil di dalam Mazmur 40 ayat ke-17. Demikian firman Tuhan. Biarlah bergembira dan bersukacita karena Engkau, semua orang yang mencari Engkau. Biarlah mereka yang mencintai keselamatan darimu tetap berkata, Tuhan itu besar. Berbagai mereka yang diampuni dosanya dan sekarang percaya, bahkan bergembira karena menemukan Tuhan itu dekat, Tuhan itu kuat, Tuhan itu hebat di dalam kehidupan kita. Mari yang percaya katakan, sebagai Allah yang berkuasa, Allah yang terus bertakhta dalam kehidupan kita. Mari dengan bergembira, dengan tepuk tangan, kita mau nyatakan sama-sama, katakan, berkuasa di bumi di surga, bertata dalam kemuliaan. Dialah Tuhan Allah kita, namanya berkuasa, pembebas umatnya. Betapa hebat, betapa kuat, dahsyat Allah kita. Dia berjaya atas semua perbuatannya. Katakan, betapa hebat, betapa kuat, dahsyat Allah kita. Terpuji Dia bernama Yesus, Raja segala raja, Tuhan Allah kita. Amin. Bapak Ibu ini kasih Tuhan, mari lagi dengan bersukacita kita mau katakan, berkuasa di bumi dan di surga. Mari dengan iman kita katakan, berkuasa di bumi di surga. Amin. Bertata dalam kemuliaan. Dialah Tuhan Allah kita, namanya berkuasa, pembebas umatnya. Betapa hebat, betapa kuat, dahsyat Allah kita. Amin. Terpuji nama Dia atas segala perbuatannya. Katakan, betapa hebat, betapa kuat, dahsyat Allah kita.
Yesus Tuhan Raja, segala kuasa tunduk dalam nama-Nya. Terpuji nama Tuhan, Dia luar biasa, perkasa mulia. Yesus nama di atas segala nama. Katakan serukan, serukan namanya. Yesus Tuhan Raja, segala kuasa tunduk dalam nama-Nya. Amin, terpuji, Dia luar biasa, perkasa mulia. Yesus nama di atas segala nama. Karena Dia adalah Tuhan yang maha besar, maha kuasa, Raja segala raja. Mari yang percaya, mari yang bersuka, kita katakan, Tuhanku maha kuasa. Amin. Tuhanku maha kuasa, Raja segala. Dia takkan tergoyahkan, Dia takkan terkalahkan. Dia hidup dan berkuasa. Mari katakan serukan namanya. Yesus Tuhan Raja, segala kuasa tunduk dalam nama. Dia luar biasa, perkasa mulia. Yesus nama di atas segala nama. Nyatakan serukan namanya. Yesus Tuhan Raja, segala kuasa tunduk dalam nama-Nya. Dia amin, perkasa mulia. Yesus nama di atas segala. Katakan serukan nama-Nya. Yesus Tuhan Raja, segala kuasa tunduk dalam nama. Haleluya, Dia luar biasa, perkasa mulia. Yesus nama di atas segala. Yesus nama di atas. Yesus nama di atas segala nama. Yesus nama. Yesus nama di atas segala nama. Amin. Bapak Ibu dikasih Tuhan, beri kemuliaan bagi nama Tuhan, karena Ia adalah Allah yang menjadi Raja atas kehidupan kita. Amin. Bapak Ibu dikasih Tuhan, terpuji nama Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Amin. Bapak Ibu dikasih Tuhan, amin. Silakan duduk Bapak Ibu dikasih Tuhan, silakan duduk. Karena memang Ia adalah Allah yang berkuasa, Allah yang bertahta. Karena anak Tuhan tidak perlu takut kalau kita mengenal Allah yang berkuasa itu. Amin Bapak Ibu dikasih Tuhan. Maka hari ini tema firman Tuhan yang akan kita renungkan bersama-sama adalah pemeliharaan Allah. Sebuah tema yang begitu menenangkan, bahwa ada Allah yang memelihara kehidupan kita. Atau mungkin hari ini juga kita sedang merindukan itu. Mari di pagi hari ini kita siapkan hati untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan yang bukan hanya saja menghiburkan, tapi menguatkan dan membawa kita semakin seperti Kristus. Amin Bapak Ibu dikasih Tuhan. Mari kita siapkan hati, menyatakan Bapa, terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Amin. Katakan Bapa, Tuhan menghormatimu, ajarku turut perintahmu,
berikan biji matamu, kau berikan semua yang ada padamu. Seperti Bapa sayang anaknya, demikianlah engkau tuntun langkahku. Hari depan indah kau beri, rancangan yang terbaik. Mari jemaat Tuhan, kita betul-betul mau menyanyi, bukan hanya mau mendengarkan. Mengatakan, Bapa ajarku selalu hormatimu. Ajarku selalu hormatimu. Ajarku turut, ku turut perintahmu. Berikan ku hati untuk menyembahmu. Mari angkat tanganmu, katakan, karena ya Bapa yang mengasihimu, pesayang anaknya, demikianlah engkau mengasihiku. Ya jadikan biji matamu, kau berikan semua yang ada pada. Angkat tanganmu, Bapa sayang anaknya, demikianlah langkahku. Hari datang indah kau beri, rancanganmu yang terbaik lagi. Mari dengan lembut kita katakan sekali lagi, sebagai ungkapan iman kita. Seperti Bapa sayang, kalau Ia mengasihi, Ia juga yang akan menuntun, menyelesaikan, mencukupkan dalam segala hal. Karena Ia mengasihimu, Dia mengasihiku. Ia mengasihimu. Mari dengan sekali kita katakan, seperti Bapa sayang anaknya, demikianlah engkau nuntun langkahku. Hari depan indah kau beri, rancanganmu yang terbaik bagiku. Mari kita siapkan hati, kita berdoa untuk menerima firman Tuhan. Ya Bapa di surga, kami sungguh bersyukur kalau pada pagi hari ini Engkau memberi kami kesempatan untuk bersekutu dan untuk merenungkan firman-Mu. Kiranya Engkau menolong kami, kiranya Engkau menguatkan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, haleluya, amin. Shalom. Selamat pagi Bapak Ibu, saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus. Kita bersyukur kalau pada hari ini, di bulan yang baru ini, kita hendak merenungkan lagi firman-Nya. Hari ini tema kita, pemeliharaan Allah. Karena itu mari bersama kita siapkan firman Tuhan dari Yohanes pasal yang ke-17. Kita baca ayat yang ke-9 hingga ayat yang ke-11. Demikian firman Tuhan. Aku berdoa untuk mereka, bukan untuk dunia aku berdoa, tapi untuk mereka yang telah Engkau berikan kepadaku. Sebab mereka adalah milik-Mu, dan segala milikku adalah milik-Mu, dan milik-Mu adalah milikku. Dan aku telah dipermuliakan di dalam mereka. Dan aku tidak ada lagi dalam dunia, tapi mereka masih ada dalam dunia.
Dan aku datang kepadamu, ya Bapa yang kudus, peliharalah mereka dalam namamu, yaitu namamu yang telah Engkau berikan kepadaku, supaya mereka menjadi satu sama seperti kita. Saudara sekalian, hari ini kita mau berbicara tentang pemeliharaan Allah. Tahukah kita semua bahwa ini adalah satu tema yang sangat penting, sangat vital bagi kehidupan kita orang percaya. Kalau kita berbicara tentang pengharapan kita sebagai orang percaya kepada Allah kita, saudara, maka tema tentang pemeliharaan Allah menjadi suatu tema yang paling mendasar, yang membuat kita punya alasan untuk percaya, bersandar kepada Dia, saudara. Seandainya kita kehilangan tema ini dalam tema hidup kita sebagai orang percaya, maka kita kehilangan segala dasar yang dibutuhkan untuk berpengharapan, untuk memandang kepada Dia sebagai Allah yang pasti menopang kehidupan kita. Oh saudara, maka sekali lagi saudara, tema ini adalah tema yang sangat penting bagi kita sekalian orang percaya. Pagi hari ini saudara, kita akan membicarakan beberapa poin terkait pemeliharaan Allah ini, saudara. Yang pertama, mari bersama kita menanyakan, apa dasar buat kita untuk mengatakan bahwa Allah pasti memelihara kita? Apa dasarnya, saudara? Oh, indah sekali, saudara. Apa yang kita baca dari teks firman Tuhan ini memberikan beberapa dasar penting buat kita. Yang pertama, saudara, mari kita baca ayat yang ke-9 hingga yang ke-10. Di situ dikatakan, aku berdoa untuk mereka, bukan untuk dunia aku berdoa, tapi untuk mereka yang telah Engkau berikan kepadaku, sebab mereka adalah milikmu. Dan segala milikku adalah milikmu, dan milikmu adalah milikku. Saudara, alasan pertama atau dasar yang pertama yang membuat kita tahu Allah pasti memelihara kita, karena kita adalah milik kepunyaannya sendiri. Oh saudara, ini menjadi satu hal yang membuat kita tahu tidak mungkin Allah tidak memelihara kita. Ada korelasi yang logis yang dibicarakan di sini. Apa yang menjadi milik kita pasti mau kita pelihara. Kita sangat termotivasi untuk memelihara apa yang menjadi milik kita. Oh saudara sekalian, kita memiliki beberapa kepemilikan bukan dalam hidup kita. Mulai dari kepemilikan yang tidak terlalu penting, saudara, sampai kepada pemilikan yang paling penting. Antara lain kepemilikan keluarga. Kalau sekarang saudara kita mau bertanya, kenapa kita harus memelihara keluarga kita? Terutama seorang suami bertanya, kenapa saya harus memelihara keluarga saya? Saudara, dari sekian jawaban yang mungkin untuk kita ajukan, satu yang penting adalah karena mereka adalah milik kita sendiri, saudara. Keluarga itu adalah milik kita sendiri, maka yang paling berkepentingan untuk memelihara mereka yaitu kita. Tidak mungkin orang lain merasa perlu dan penting untuk memelihara keluarga kita. Mereka yang adalah milik kita, pasti kitalah yang memiliki kepentingan paling kuat untuk memelihara mereka. Maka sekali lagi korelasi antara kepemilikan dan motivasi memelihara adalah suatu korelasi yang sudah pasti, yang paling mendasar, sehingga kita tahu kenapa seseorang mau memelihara miliknya. Demikian juga kita, saudara. Kalau kita berkata Allah pasti mau memelihara kita, dasarnya apa? Karena kita ini adalah milik kepunyaannya sendiri, saudara. Ini jawaban yang pertama. Kenapa Allah mau memelihara kita? Karena kita adalah miliknya. Lalu yang kedua, saudara, apakah dasar yang membuat kita tahu secara pasti Allah pasti memelihara kita? Yang kedua, mari kita baca ayat yang ke-23. Apa yang dibicarakan di sana, saudara? Ayat yang ke-23. Begini firman Tuhan,
Aku di dalam Engkau dan Engkau di dalam aku, supaya mereka sempurna menjadi satu, agar dunia tahu bahwa Engkau telah mengutus aku dan bahwa Engkau telah mengasihi mereka sama seperti Engkau mengasihi aku. Yang saya mau garis bawahi, saudara, pernyataan bahwa Engkau mengasihi mereka sama seperti Engkau mengasihi aku. Oh, saudara, menarik kalau saudara bertanya apa dasarnya, dan kita tahu secara pasti Allah itu akan memelihara kita. Oleh karena apa, saudara? Oleh karena Dia mengasihi kita, saudara. Oleh karena Dia mengasihi kita. Jadi ini bukan hanya tentang bagaimana Dia memiliki kita, tetapi Dia memiliki kita sebagai kepemilikan dengan dasar kasih yang kuat, saudara. Lah kalau saudara tanya seperti apakah kasih Dia kepada kita sehingga Dia pasti memelihara kita, Tuhan Yesus membuat sebuah standar yang sangat mendasar. Apa itu, saudara? Engkau mengasihi mereka sama seperti Engkau mengasihi aku, saudara. Jadi ukuran bagi kita untuk mengukur bagaimana Bapa mengasihi kita adalah bagaimana Bapa mengasihi Tuhan Yesus. Oh, saudara, kalau saudara mengingat di dalam Yohanes 3 ayat 16. Di sana dikatakan apa, saudara? Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini sehingga Dia telah memberikan anaknya yang tunggal. Oh, saudara, pernyataan anaknya yang tunggal adalah suatu pernyataan yang bukan hanya menunjuk bahwa hanya ada satu anak Allah, tetapi juga kata tunggal menunjukkan betapa Dia sangat-sangat mengasihi anaknya, saudara. Saudara, mungkin bagi kita dalam konteks keluarga yang memiliki anak tunggal, barangkali memahami betul apa artinya menyayangi seorang anak tunggal. Saya juga mempunyai anak, yaitu anak tunggal saya, yaitu Kli, saudara. Kalau saudara bertanya bagaimana sayangnya saya kepada Kli, saudara, saya buka satu rahasia, saudara. Saya buka satu rahasia, yaitu apa? Banyak orang mendorong kami agar ada anak yang kedua, agar ada anak yang kedua. Saudara, saya enggan memiliki anak yang kedua. Demikian pula istri saya. Kenapa? Karena saya khawatir saya akan kekurangan rasa sayang dan kasih kepada anak saya, Kli, saudara. Kenapa? Karena sebagai anak tunggal, sungguh-sungguh saya mengasihi dia, saudara. Oh, saudara, sekali lagi ada korelasi antara tunggal dengan sayang yang sangat mendasar. Demikian gambaran Alkitab. Bagaimana Bapa mengasihi putranya Tuhan Yesus dalam satu kasih yang sangat-sangat mendalam. Dan ini beritanya, saudara. Dengan cara demikianlah Dia mencintai, Dia mengasihi kita. Lalu pertanyaannya, bagaimana mungkin Dia tidak mau melihara kita? Ini bukan cuma tentang Dia memiliki, saudara, tapi tentang Dia mengasihi kita. Persis seperti seorang ayah. Bukan hanya tentang Dia memiliki keluarganya, tetapi karena Dia memilikinya dengan penuh cinta kasih dan rasa sayang, itu memberi satu motivasi yang sangat kuat untuk Dia akan pasti memelihara keluarganya. Apalagi Allah yang mengasihi kita, saudara. Oh, ini dasar yang sangat kuat, saudara. Dan yang ketiga, saudara, kalau saudara bertanya apakah dasarnya bahwa kita menemukan kepastian Allah pasti memelihara kita. Dasar yang ketiga itu, saudara, kita ulang lagi, saudara. Ayat yang ke-9 tadi itu berbicara apa, saudara? Ayat yang ke-9 ada tema penting di sana. Sampai dengan ayat yang ke-11 tadi, saudara. Aku berdoa untuk mereka. Bukan untuk dunia aku berdoa, tapi untuk mereka yang telah Engkau berikan kepadaku, sebab mereka adalah milikmu. Dan segala milikku adalah milikmu, dan milikmu adalah milikku. Dan aku telah dipermuliakan di dalam mereka. Dan aku tidak ada lagi dalam dunia ini, tapi mereka masih ada dalam dunia ini. Dan aku datang kepadamu, ya Bapa yang kudus. Peliharalah mereka di dalam namamu. Saudara, ini bicara apa, saudara?
Ini bicara suatu keinginan mendalam dari Tuhan Yesus, yaitu keinginan yang diungkapkan di dalam doanya tentang satu hal yang penting agar Bapa berkenan melakukan itu kepada milik kepunyaannya, yaitu memelihara mereka. Artinya apa, saudara? Kita mendapatkan suatu dasar yang sangat pasti bahwa Allah memang mau memelihara kita, bukan hanya karena kita ini adalah miliknya, bukan hanya karena dia memang mengasihi kita, tapi dari ungkapan doa yang begitu mendalam dari Tuhan Yesus ini kepada kita, saudara, untuk kita, saudara, memperlihatkan ada satu niat yang mendalam, ada satu dorongan yang kuat dari Allah sendiri, yaitu Kristus, untuk memelihara kita. Jadi jelas dia memang mau, saudara. Amin, saudara. Allah memang mau memelihara kita. Untuk itulah dia mengungkapkan sebagai permohonan doa kepada Bapaknya, yaitu hatinya yang mau memelihara kita, saudara. Oh, luar biasa, saudara. Luar biasa. Bahkan kalau saudara melihat ya, ayat yang 12 berkata apa? Selama aku bersama mereka, aku memelihara mereka dalam namamu, yaitu namamu yang telah kau berikan kepadaku. Aku telah menjaga mereka. Oh, saudara, ini bukan hanya tentang niat Tuhan Yesus, tapi ternyata di masa-masa dia bersama-sama dalam pertemuan fisik dengan manusia, yaitu umat kekasih, yaitu para murid, saudara, secara khusus Tuhan Yesus memang menjaga. Tuhan Yesus memang memelihara mereka, saudara. Jadi ini bukan cuma bicara tentang niat, tapi praktik kehidupan yang sudah Tuhan Yesus lakukan sendiri. Bahkan dia berkata, di dalam namamu. Ini semacam suatu stempel yang memastikan Allah memang sungguh-sungguh punya hati mau pelihara kita, saudara. Oh, luar biasa. Ini berita yang sangat indah buat kita di pagi hari ini. Khususnya menghadapi kondisi yang kita hadapi sekarang, saudara. Apakah dasar buat kita untuk terus melihat ke depan dengan optimis, saudara? Karena kita tahu Allah punya hati untuk memelihara kita sekalian, milik kepunyaan yang sangat dia cintai, saudara. Nah, saudara, pertanyaan berikutnya, lalu bagaimana bentuk pemeliharaan Tuhan buat kita? Ada dua hal, saudara. Ada dua hal yang menandai bentuk pemeliharaan Tuhan buat kita. Mari kita baca ayat yang ke-12, saudara. Di sana dikatakan ayat yang ke-12 bagian B, saudara. Aku telah menjaga mereka, dan tiada seorang pun dari mereka yang binasa, selain daripada dia yang ditentukan untuk binasa, supaya genaplah yang tertulis dalam kitab suci. Saudara, bentuk pertama tentang pemeliharaan Allah adalah pemeliharaan jiwa kita, saudara. Jiwa kita. Binasa di sini, saudara, berkorelasi dengan keberadaan jiwa kita, saudara. Ini berbicara tentang bagaimana dia menjaga keselamatan kita, saudara. Sehingga keselamatan jiwa kita, yaitu hal yang paling mendasar dari keberadaan kita, saudara, itu dijaminkan oleh dia. Oh, saudara, kalau kita berbicara tentang pemeliharaan Allah, please, yang pertama, di urutan yang pertama, mari kita lihat. Ini berbicara tentang keselamatan kita, saudara. Keselamatan kita. Bukan berarti hal fisikal tidak penting. Tapi taruhlah urutan yang pertama itu tentang jiwa kita, saudara. Karena apapun yang terjadi bisa saja menimpa fisik kita. Tetapi jiwa kita ada di dalam Tuhan. Ada di dalam tangan Tuhan. Dan saya mau katakan, tidak ada hal yang lebih penting daripada keselamatan kita itu dijaminkan di dalam Tuhan, menjadi bagian dari pemeliharaan Dia. Dialah yang memelihara dan menjaga, memastikan kita tidak binasa. Oh, saudara, ini berita yang paling menggetarkan, saudara. Yang paling menyukakan, yang paling menguatkan kita. Bahwa hari ini apapun yang terjadi, kalaupun ada sesuatu yang menimpa kita,
bahkan membuat kita tidak ada lagi dalam dunia ini. Seperti kata Tuhan Yesus, kita akan bersama dengan Dia. Kita akan menyatu dalam kebersamaan dengan Dia. Coba saudara lihat ayat yang ke-24 itu ya. Ayat yang ke-24 itu bicara apa? Ayat yang ke-24. Di situ dikatakan, ya Bapa, aku mau supaya dimanapun aku berada, mereka juga berada bersama-sama dengan aku. Mereka yang telah Engkau berikan kepadaku, agar mereka memandang kemuliaanku yang telah Engkau berikan kepadaku. Sebab Engkau telah mengasihi aku sebelum dunia dijadikan. Oh saudara, ini berbicara tentang apa? Kebersamaan yang kekal dengan Tuhan Yesus. Tadi di atas dia katakan apa? Aku akan pergi dan mereka masih dalam dunia. Tetapi dia menegaskan, namun satu waktu mereka meninggalkan dunia, mereka akan tetap bersama-sama dengan aku. Sebab apa saudara? Di mana aku berada, mereka pun berada. Oh saudara, apakah saudara tidak sungguh terpesona, tidak tergetarkan dengan pernyataan ini? Bahwa Allah sendiri memastikan keselamatan jiwa kita, dan Dia menegaskan tidak seorang pun binasa. Oh saudara, kalau saya mendengarkan ini saudara, sungguh amat sangat menguatkan. Dan saya pastikan ini pun akan sangat menguatkan dan menopang kita sekalian, orang percaya mendengarkan berita firman Tuhan hari ini. Amin saudara. Amin saudara. Dan yang berikutnya, kalau saudara bertanya, apakah bentuk pemeliharaan Tuhan itu? Mari kita lihat ayat ke-15. Ayat yang ke-15 bicara apa? Aku tidak meminta supaya Engkau mengambil mereka dari dunia, tapi supaya Engkau melindungi mereka daripada yang jahat. Oh saudara, Tuhan mengatakan, aku tidak mengatakan Engkau akan mengambil mereka dari dunia. Artinya kita stay di dunia. Kita stay dalam kondisi fisikal saudara. Dan dalam kondisi fisikal ini saudara, Dia meminta kepada Allah agar melindungi kita daripada yang jahat. Apa maknanya saudara? Apa maknanya? Maknanya bahwa pemeliharaan Allah buat kita bukan hanya berbicara pemeliharaan jiwa, dan itu memang sangat penting, namun juga berbicara pemeliharaan fisik. Permintaan agar kita dilindungi dari yang jahat, tentunya Dia menginginkan ada hal-hal yang baik terjadi dalam kehidupan kita, saudara. Jadi saudara, Allah juga menginginkan kita menikmati kehidupan yang baik, kehidupan yang aman, kehidupan yang penuh sukacita, yang baik, saudara. Iya, Allah juga punya kemauan seperti itu. Tetapi saudara, tentunya kita menyerahkan segala sesuatunya kepada Dia di dalam kehendak dan rencananya. Namun yang perlu kita garis bawahi, percayalah, memang Tuhan ingin mendatangkan kesejahteraan fisikal buat kita. Dia mau agar kita dalam keadaan yang baik, sehat, dan kuat, terlindungi dari yang jahat. Dan ini berita yang membahagiakan, bahwa Allah juga punya perhatian untuk kebaikan fisikal kita. Oh saudara, ini berita firman Tuhan yang sangat indah pada hari ini, bahwa kita menemukan sebuah kepastian. Allah pasti memelihara kita, dan Dia memelihara jiwa kita, juga memelihara fisik kita. Dan pada hari ini kita dapat berkata dengan sepenuh hati kita. Kita dapat berkata, kami naikkan syukur padamu, kami naikkan syukur padamu. Oh saudara, kita memiliki dasar yang sungguh kokoh. Kalau hari ini Dia memberi kita kesempatan untuk memasuki bulan yang baru, bulan September ini saudara, kita tidak tahu bagaimana kehidupan akan kita jalani ke depan. Tapi kita tetap memiliki dasar untuk menaikkan syukur kepada Dia. Karena Dia pasti memelihara kita. Dia pasti menjaga jiwa kita. Dia pasti melindungi fisik kita. Lebih daripada itu, semuanya di dalam kehendak dan rencana kita. Tetapi kita
kita sekalian hari ini mendapatkan dasar yang kokoh untuk memandang kepada Dia dan terus berjalan di dalam pengharapan kepada Dia, bahwa Dia Allah yang pasti memelihara kita. Amin, saudara. Mari kita ambil waktu berdoa sejenak. Mari kita mau memandang kepada Dia, saudara. Mari kita melihat segala sesuatu dalam hidup kita hari ini. Bagaimana engkau sedang menghadapi keadaan hidupmu, pergumulan hidupmu. Ketika engkau mendengarkan berita firman Tuhan hari ini, bahwa Dia pasti memelihara kita, bahwa Dia pasti menjaga kita, saudara. Bagaimana engkau meresapi itu dalam kehidupan dan pergumulan yang sedang kita hadapi. Mari ambil waktu sejenak, saudara. Engkau mau bersyukur kepada Dia. Hari ini engkau memasuki bulan yang baru. Hari ini engkau memasuki kesempatan yang baru untuk memandang kehidupanmu ke depan. Mari kita mau memandang kepada Dia dengan satu keyakinan, ada pemeliharaan Tuhan di depan sana. Mari ambil waktu sejenak, saudara. Mari mau menyatakan pernyataan iman. Aku mau percaya dan aku mau menaruh kehidupanku kepada Engkau Allah yang pasti memelihara aku. Mari kita ambil waktu berdoa sejenak. Bapa di surga, Engkau mendengarkan setiap seruan kami pada hari ini. Engkau melihat bagaimana kami menjalani hidup kami. Dan kami tahu Tuhan, ada sebuah berita yang indah yang Engkau sedang bicarakan bagi kami hari ini. Bahwa Engkau Allah adalah Allah yang pasti memelihara kami. Engkau Allah adalah Allah yang pasti menjaminkan kehidupan kami. Firman-Mu dengan nyata berkata, kami adalah milik-Mu, dan Engkau sangat cintai, dan Engkau punya hati yang besar untuk memelihara kami. Maka tiada alasan buat kami untuk tidak percaya ada Allah yang pasti menopang kehidupan kami. Dan dengan demikian, kami punya dasar yang kokoh untuk berpengharapan dan menaikkan syukur kami kepadamu Tuhan. Karena itu Tuhan, kami sungguh bersyukur untuk firman-Mu dan terus mau berserah kepadamu dalam menjalani hari-hari kehidupan kami di depan sana. Terpuji Engkau atas firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus firman yang hidup kami berdoa dan kami bersyukur. Haleluya, haleluya, amin. Terpuji nama Tuhan, terpuji nama Tuhan. Amin, Bapak Ibu yang dikasih Tuhan. Terpuji nama Tuhan. Mari Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, bersama dengan seluruh gereja di segala abad, zaman, dan tempat, kita mau mengakui pengakuan iman rasuli. Mari dengan bangkit berdiri, kita mau mengakui pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu yang dikasih Tuhan. Hari ini Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, kita akan memberikan persembahan kita, karena kita percaya adalah Allah yang tak melihat jumlah, melainkan hati yang percaya bahwa Ia mencukupkan segala kehidupan kita hari lepas hari. Amin Bapak Ibu yang dikasih Tuhan. Yang percaya, mari kita berikan persembahan yang terbaik, karena Ia adalah Tuhan yang maha besar, Tuhan yang maha kuasa, Raja segala raja. Tuhanku maha besar, Amin. Tuhanku maha kuasa, Raja segala raja. Ya takkan tergoyahkan, Dia takkan tergoyahkan, Dia takkan terkalahkan, Dia hidup dan berkuasa. mari dengan
Mari jemaat Tuhan kita mau berdoa sekali lagi. Tuhan, kami mengucap syukur jika Tuhan mengizinkan kami untuk dapat memberikan persembahan di tengah keterbatasan, di tengah banyak pergumulan. Engkau masih mengizinkan kami untuk bisa hidup, itu pun anugerah yang dapat kami harusnya syukuri. Bahkan kami percaya Engkau mencukupkan, Engkau menguatkan, Engkau meneguhkan, Engkau juga adalah Allah yang menyembuhkan. Jika hari ini kami yang sedang sakit, Tuhan, kami merindukan pemulihan, kami merindukan kekuatan. Berikan kami sukacita, berikan pengharapan, bahkan topang pegang tangan kami. Mulai dari hari ini sampai kekekalan, kami akan disambut dengan sebuah perkataan yang begitu indah. Hai hambaku yang setia, hai anakku yang kukasihi, aku telah menanti. Terima kasih Tuhan. Bahkan kami juga mau berdoa bagi setiap jemaat Tuhan yang hari ini sedang bergumul, entah dalam pergumulan ekonomi, pergumulan iman, pergumulan relasi. Kami juga merindukan tangan Tuhan menopang hidup mereka. Bahkan pakai kami Tuhan yang hari ini mau berdoa untuk menjadi tangan kanan Tuhan yang menyalurkan berkat Tuhan. Entah melalui kehadiran kami, melalui kelimpahan yang dapat kami rasakan. Kira sekali lagi Tuhan, kami bisa hadir menjadi garam, menjadi terang di tengah pergumulan yang Tuhan sedang izinkan terjadi. Kami rindu Tuhan, Tuhan memulihkan. Tuhan memakai kami untuk menjadi berkat. Bahkan bagi gereja kami yang hari ini kami sedang beribadah. Kami rindukan juga Tuhan menopang, Tuhan menyertai, bahkan memakai GKIM Amanat Kristus. Jadi sebuah gereja yang betul-betul tajam, menjadi sebuah tangan kemuliaan nama Tuhan, menyampaikan berkat Tuhan, menyampaikan kekudusan Tuhan, menyampaikan kasih setia Tuhan. Berkati hamba Tuhan, berkati majelis, berkati setiap aktivis yang juga masih merindu dalam melayani Tuhan. Entah dalam ibadah ini, ataupun di dalam doa Rabu, hari Kamis, hari Jumat, sehingga kami menjadi jemaat Tuhan yang diperlengkapi untuk kemuliaan nama Tuhan. Kami juga meminta Tuhan, kemurahan Tuhan bagi perizinan gereja. Kiranya gereja ini bisa berdiri bukan karena kuat gagah kami, tapi karena kasih karunia Tuhan. Lembutkan hati mereka yang memiliki kekuasaan, yang dapat mengeluarkan izin. Kami meminta kelembutan hatinya, sehingga kami bisa menyaksikan betapa hebatnya Tuhan dengan cara Tuhan, bukan dengan cara dunia. Kami juga minta Tuhan berkati orang-orang yang terus memikirkan bagi pengisian gedung gereja ini. Kami rindukan juga Tuhan, bagi mereka yang meluangkan waktu untuk terus menjaga, terus memelihara, terus mengusahakan gedung gereja ini terisi. Kami meminta sukacita, memintakan pengharapan, bahkan pakai kami Tuhan untuk dapat menyumbangkan tadi dalam tenaga, di dalam dana, ataupun di dalam doa. Kami berdoa bagi Indonesia dalam proses pemulihan. Kami rindukan Tuhan Indonesia cepat pulih, agar kami bisa kembali menikmati kenormalan baru ini dengan anugerah yang berasal dari Tuhan. Berkati juga para nakes yang menjadi garda depan kami, yang terus menjaga, terus merawat. Kiranya juga Tuhan berkati rasa lelah mereka. Tuhan berikan sukacita, Tuhan berikan pengharapan. Berdoa juga Tuhan untuk vaksinasi. Kiranya Indonesia juga banyak orang yang terus mau divaksin, sehingga kami bisa pulih bersama-sama. Kami juga berdoa bagi pemerintah, bagi anak Tuhan yang duduk di pemerintahan, yang bertanggung jawab akan kekuasaan. Ingatkan mereka ada tangan Tuhan, ada mata Tuhan yang sedang tertuju, agar mereka melakukan keadilan yang sesuai dengan cara Tuhan. Kami mengucap syukur, kami berdoa hanya di dalam nama Tuhan Yesus, Allah yang mengasihi, Allah yang memelihara, Allah yang beserta dengan kami. Kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Mari kita akhiri ibadah ini dengan doksologi, dengan mengakui segala pujian hanya bagi Segala pujian bagimu, setiap nafas muliakanmu. surga bumi kan berseru, kudus Kuduslah Tuhan Bapa. segala pujian
Di penghujung daripada ibadah ini, mari sekali lagi kita datang kepada Tuhan dan memohonkan berkat-Nya untuk kita sekalian. Ya Bapa di surga, kami bersyukur kalau pada hari ini Engkau sudah menyertai seluruh rangkaian ibadah kami. Dan karena itu Tuhan, kami mau memandang kepadamu dan mengharapkan berkat-Mu bagi kami sekalian. Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus, mari sama-sama arahkan hatimu kepadanya dan terimalah berkat-Nya. Kiranya kasih karunia daripada Allah Bapa, kiranya damai sejahtera Tuhan Yesus dan persekutuan yang kekal dengan Roh Kudus akan terus menyertai, menopang, memberkati, menguatkan kita sekalian. Mulai daripada hari ini sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang yang kedua kalinya. Haleluya, haleluya. Yang berkati, sama-sama katakan amin. Amin, haleluya. Amin, haleluya. Amin, 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 haleluya. Mari yang ada di rumah boleh berjabatan dengan tangan kiri dan kanan penuh dengan kasih setia yang berasal dari Tuhan. Atau tinggalkan di komen Tuhan Yesus baik karena yang beserta dengan kita. Amin. Amin, 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 amin. Silakan duduk Bapak Ibu yang dikasih Tuhan. Kita mau bersatu teduh sejenak dan ada beberapa hal yang bisa kita perhatikan bersama-sama. Sekali lagi saya ingin menyapa Shalom Bapak Ibu yang dikasih Tuhan. Kiranya tadi firman Tuhan, pujian yang kita telah panjatkan menjadi kekuatan dan penghiburan bagi kita. Amin Bapak Ibu yang dikasih Tuhan. Saya mewakili segenap hamba Tuhan, segenap majelis dan juga jemaat mengucapkan terima kasih untuk pelayanan Pendeta Victor Pamusu. Kira sekali lagi nama Tuhan dipermuliakan dimanapun Bapak dipercayakan untuk menyampaikan nama Tuhan. Saya juga mewakili segenap hamba Tuhan dan majelis. Ucapkan terima kasih bagi Bapak Ibu yang telah mengikuti live streaming dari awal sampai akhir. Kiranya sekali lagi nama Tuhan dapat dipermuliakan, nama Tuhan dapat diperkenalkan, nama Tuhan dapat menjadi modal kekuatan bagi kita menjalani satu minggu ini. Amin. Saya juga mengucapkan terima kasih kepada teman-teman yang sudah setia melayani. Ada teman-teman dari pemain musik, multimedia, ataupun singer. Kira sekali lagi nama Tuhan yang dipermuliakan dan mengganti rasa lelah dengan sukacita yang berasal dari Tuhan. Bapak Ibu ini kasih Tuhan sembari persembahan ditampilkan. Ada beberapa hal yang bisa juga kita perhatikan bersama-sama. Mengundang bagi Bapak Ibu yang rindu dikuatkan di dalam doa. Mari pada hari Rabu kita sama-sama sekali lagi jam 7.30 kita bersekutu. Kita mau berdoa bagi bangsa, bagi gereja, bagi kita. Sekali lagi nama Tuhan dinyatakan. Bagi Bapak Ibu yang dikasih Tuhan ingin diperlengkapi dalam firman, dalam pendalaman Alkitab hari Kamis, jam 7.30 sama-sama. Kita akan mendengar, kita akan merenungkan, kita akan sama-sama mendalami betapa indahnya kasih setia Tuhan yang telah Tuhan tuliskan di dalam Alkitab. Bagi anak muda, hari Jumat jam 7.30 ingin dipertajam, karena engkau adalah anak panah, kepunyaan Tuhan. Mari diperlengkapi dengan kebenaran firman Tuhan yang akan menjadi modal bagi masa depanmu. Jam 7.30 sama-sama kita akan belajar, sama-sama kita akan bersekutu dan menjadi anak-anak muda yang sesuai dengan Tuhan inginkan. Hari ini juga Bapak Ibu ini kasih Tuhan kita mengucap syukur. Selama satu minggu ada beberapa saudara-saudara kita yang berulang tahun. Nah dengan kasih ada Bapak Yohanes Ilyas atau Ko Anhan, bolehkah bangkit berdiri atau tuliskan jempol begitu ya di kolom komentar sehingga kita tahu kehadiran. Ada Ko Frans, ada Pak Samuel, ada Ko Gilson, boleh juga bangkit berdiri, tinggalkan jempol di komen begitu ya. Karena kita akan mau menyanyikan selamat ulang tahun, panjang umurnya. Mari dengan bersukacita kita mau katakan
Mari kita sekali lagi mau berdoa bersama-sama bagi mereka yang hari ini berbahagia, yang berulang tahun. Tuhan, kami mengucap syukur, Tuhan juga hari ini menambahkan satu umur yang baru. Yakin percaya di umur yang baru anugerah, pertolongan, kesempatan, bahkan tujuan hidup Tuhan telah berikan kepada mereka. Sehingga mereka menjadi anak-anak Tuhan yang memuliakan Tuhan. Rindu dalam setiap usaha pekerjaan yang mereka sedang geluti. Karena Tuhan kasih kekuatan, Tuhan kasih penghiburan, Tuhan kasih berkat. Sehingga sekali lagi apa yang mereka kerjakan menjadi kemuliaan bagi nama Tuhan. Berkati hidupnya, berkati keluarganya, berkati setiap usaha, berkati masa depannya. Sehingga sekali lagi nama Tuhan dapat dipermuliakan. Hamba berdoa dan menyerahkan Bapak Yohanes, Bapak Frans, Bapak Gilson, bahkan Samuel ke dalam tangan Tuhan. Sehingga sekali lagi nama Tuhan dipermuliakan di umur yang baru. Di dalam nama Tuhan Yesus, Allah yang mengasihi, kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Selamat ulang tahun dan selamat hari Minggu. Kiranya nama Tuhan dipermuliakan. Solidio Gloria. Berkuasa di bumi di surga, bertahta dalam kemuliaan. Dialah Tuhan Allah kita, namanya berkuasa. Bebas sumbahnya, betapa hebat, betapa kuat, dahsyatnya Allah kita. Bertanya, katakan betapa hebat, betapa kuat, dahsyatnya Allah kita.